Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang konsep citra tubuh. Kami memiliki 5 topik pembahasan, yaitu yang pertama ada definisi konsep diri, komponen konsep diri, faktor-faktor yang mempengaruhi citra tubuh, tanda dan gejala citra tubuh, dan yang terakhir ada cara mengatasi citra tubuh. Konsep diri adalah semua ide, pikiran, perasaan, kepercayaan, serta pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan memengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Konsep diri belum muncul saat bayi, tetapi mulai berkembang secara bertahap. Bayi mampu mengenal dan membedakan dirinya dengan orang lain, serta mempunyai pengalaman dalam berhubungan dengan orang lain. Konsep diri dipelajari melalui pengalaman pribadi setiap individu, hubungan dengan orang lain, dan interaksi dengan dunia di luar dirinya. Memahami konsep diri penting bagi perawat karena asuhan keperawatan diberikan secara utuh, bukan hanya penyakit tetapi menghadapi individu yang mempunyai pandangan, nilai, dan pendapat tertentu tentang dirinya. Jadi pada intinya, citra diri dalam keperawatan jiwa mengacu pada bagaimana seseorang memandang dan menilai dirinya sendiri, baik secara fisik, emosional, maupun psikososial. Citra diri mencakup persepsi individu terhadap kemampuan, penampilan, nilai, dan peran dalam kehidupan. Dalam konteks keperawatan jiwa, citra diri menjadi aspek penting karena berpengaruh terhadap kesehatan mental, harga diri, dan cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kemudian ada komponen konsep diri. Komponen citra tubuh merupakan aspek-aspek yang membentuk bagaimana seseorang memandang dan merasakan tubuhnya sendiri, baik secara fisik maupun psikologis. Citra tubuh tidak hanya mencerminkan persepsi visual terhadap bentuk dan ukuran tubuh, tetapi juga melibatkan perasaan, keyakinan, serta sikap terhadap penampilan diri. Pemahaman terhadap komponen citra tubuh sangat penting, terutama dalam konteks kesehatan mental, karena dapat mempengaruhi kepercayaan diri, harga diri, serta kesejahteraan psikososial seseorang. Berikut ada beberapa komponen utama yang membentuk citra tubuh. Yang pertama, citra tubuh itu sendiri. Citra tubuh adalah kumpulan sikap individu baik yang disadari maupun tidak terhadap tubuhnya, termasuk persepsi masa lalu atau sekarang mengenai ukuran, fungsi, keterbatasan, makna, dan objek yang kontak secara terus-menerus, baik di masa lalu maupun sekarang. Citra tubuh merupakan hal pokok dalam konsep diri. Citra tubuh harus realistis karena semakin seseorang dapat menerima dan menyukai tubuhnya, ia akan lebih merasa bebas dan merasa aman dari kecemasan sehingga harga dirinya akan meningkat. Setiap individu terhadap tubuhnya mencerminkan aspek penting dalam dirinya, misalnya perasaan menarik atau tidak, gemuk atau tidak, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ideal diri. Persepsi individu tentang seharusnya berperilaku berdasarkan standar, aspirasi, tujuan, atau nilai yang diyakininya. Penetapan ideal diri dipengaruhi oleh kebudayaan, keluarga, ambisi, keinginan, dan kemampuan individu dalam menyesuaikan diri dengan norma serta prestasi masyarakat setempat. Individu cenderung menyusun tujuan yang sesuai dengan kemampuan, kultur, realita, menghindari kegagalan dan rasa cemas, serta inferiority. Ideal diri harus cukup tinggi supaya mendukung respek terhadap diri tetapi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu menurun, serta samar-samar atau kabur. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman. Di sini ada juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gambaran diri seseorang, meliputi berbagai stresor yang dapat mengganggu integrasi gambaran diri. Berikut adalah penjelasan masing-masing stresor. Yang pertama yaitu operasi. Tindakan pembedahan, terutama yang menyebabkan perubahan fisik permanen seperti amputasi, mastektomi, atau operasi plastik, dapat mempengaruhi citra diri seseorang. Perubahan ini dapat menimbulkan kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, atau bahkan depresi akibat ketidaksesuaian antara gambaran diri sebelumnya dengan kondisi setelah operasi. Yang kedua, kegagalan fungsi tubuh. Gangguan atau penurunan fungsi tubuh seperti kecacatan, kelumpuhan, atau penyakit kronis misalnya gagal ginjal atau stroke dapat menyebabkan seseorang merasa tidak berdaya dan mengalami perubahan dalam citra dirinya. Ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa dapat memunculkan perasaan rendah diri dan ketidakmampuan menerima kondisi tubuhnya.
Yang ketiga, waham yang berkaitan dengan bentuk dan fungsi tubuh. Beberapa gangguan kejiwaan dapat menyebabkan seseorang memiliki keyakinan yang salah atau waham tentang tubuhnya. Misalnya, gangguan dismorfik tubuh atau yang biasa dengan disebut body dysmorphic disorder. Mereka mungkin merasa bagian tubuhnya cacat atau berubah, padahal tidak ada perubahan fisik yang signifikan. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan hubungan sosialnya. Yang keempat, tergantung pada mesin. Ketergantungan pada alat medis seperti ventilator, alat pacu jantung, atau dialisis dapat membuat seseorang merasa kehilangan kemandirian dan mengubah cara mereka memandang dirinya sendiri. Mereka mungkin merasa tidak berharga atau tidak normal karena harus bergantung pada alat untuk bertahan hidup. Yang kelima, perubahan tubuh yang berkaitan dengan proses penuaan atau penyakit. Penuaan alami atau penyakit tertentu dapat menyebabkan perubahan pada tubuh, seperti keriput, rambut perubahan, penurunan massa otot, atau perubahan berat badan. Hal ini dapat menurunkan rasa percaya diri seseorang, terutama jika mereka membandingkan diri dengan standar kecantikan atau kesehatan yang ideal. Yang keenam, umpan balik interpersonal yang negatif. Komentar negatif dari orang lain mengenai penampilan atau kemampuan fisik seseorang dapat berdampak besar terhadap citra dirinya. Kritikan, ejekan, atau stigma sosial dapat menurunkan harga diri dan menyebabkan seseorang merasa tidak diterima dalam lingkungannya. Yang ketujuh, standar sosial budaya. Budaya dan media memiliki peran besar dalam membentuk citra tubuh ideal. Jika seseorang merasa tidak sesuai dengan standar kecantikan atau kesehatan yang berlaku dalam masyarakat, mereka bisa mengalami ketidakpuasan tubuh yang berujung pada stres, kecemasan, atau gangguan makan. Nah, masing-masing faktor ini dapat berkontribusi terhadap perubahan dalam citra diri seseorang, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana individu tersebut merespon dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Kemudian, ada tanda dan gejala citra tubuh yang terganggu dapat dikenali melalui berbagai perilaku dan respon emosional seseorang terhadap perubahan atau persepsi tubuhnya. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing tanda dan gejala. Yang pertama, ada penurunan produktivitas. Seorang dengan citra tubuh yang negatif cenderung mengalami penurunan semangat dan motivasi dalam bekerja atau melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini bisa disebabkan oleh perasaan tidak percaya diri, kecemasan, atau depresi yang muncul akibat ketidakpuasan terhadap tubuhnya. Akibatnya, mereka mungkin mengalami kesulitan berkonsentrasi, menunda pekerjaan, atau bahkan menarik diri dari tugas-tugas yang biasanya dilakukan dengan baik. Yang kedua, bicara lambat dengan nada yang lemah. Perubahan dalam cara berbicara seperti bicara yang lebih lambat dan nada suara yang lemah dapat mencerminkan rendahnya harga diri dan ketidakmampuan seseorang untuk mengekspresikan dirinya dengan percaya diri. Hal ini seringkali terjadi pada individu yang merasa tidak nyaman dengan penampilannya atau memiliki perasaan malu dan minder akibat perubahan tubuhnya. Yang ketiga, menyembunyikan bagian tubuh yang cacat atau bekas operasi. Individu dengan citra tubuh yang terganggu seringkali berusaha menutupi bagian tubuh yang dianggap cacat, seperti bekas luka operasi, amputasi, atau perubahan bentuk tubuh lainnya. Mereka mungkin memakai pakaian longgar, aksesoris tertentu, atau menghindari aktivitas yang dapat memperlihatkan bagian tubuh yang tidak diinginkan. Tindakan ini mencerminkan ketidakmampuan menerima perubahan tubuh dan perasaan malu atau cemas terhadap pandangan orang lain. Yang keempat, pasien tidak berani menatap lawan bicara dan lebih banyak menundukkan kepala saat berinteraksi. Menghindari kontak mata dan cenderung menundukkan kepala saat berbicara merupakan tanda kurangnya rasa percaya diri. Hal ini bisa disebabkan oleh perasaan tidak nyaman dengan tubuh sendiri, takut dihakimi oleh orang lain, atau kecemasan sosial yang muncul akibat ketidakpuasan terhadap citra tubuhnya. Individu mungkin merasa rendah diri atau lebih memilih untuk menghindari perhatian daripada menghadapi interaksi sosial secara langsung. Gejala-gejala ini menunjukkan bagaimana citra tubuh yang negatif dapat berdampak pada kesejahteraan emosional, sosial, dan bahkan produktivitas seseorang. Intervensi psikologis dan dukungan dari lingkungan sosial sangat penting untuk membantu individu mengembangkan citra diri yang lebih positif dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Di sini ada beberapa cara mengatasi citra tubuh. Citra tubuh yang negatif membutuhkan pendekatan yang berfokus pada penerimaan diri dan perubahan pola pikir. Berikut adalah penjelasan untuk setiap cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, menerima diri sendiri.
Langkah pertama adalah mengatasi masalah citra tubuh adalah menerima diri sendiri dengan apa adanya, termasuk kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Seseorang perlu memahami bahwa tidak ada tubuh yang sempurna, dan setiap orang memiliki keunikan masing-masing. Penerimaan diri dapat diperkuat dengan mengenali nilai diri yang tidak hanya berdasarkan penampilan fisik, tetapi juga dari kualitas lain seperti kepribadian, kemampuan, dan kontribusi terhadap lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, berpikir positif. Pola pikir yang positif membantu seseorang melihat dirinya dengan lebih baik dan lebih menghargai tubuhnya, menghindari membandingkan dirinya dengan orang lain, terutama dengan standar kecantikan yang tidak realistis di media sosial adalah langkah penting. Selain itu, mengganti pikiran negatif dengan afirmasi positif seperti "saya berharga apa adanya" atau "tubuh saya kuat dan berfungsi dengan baik" dapat membantu meningkatkan citra tubuh secara bertahap. Yang ketiga, fokus pada kesehatan. Alih-alih berfokus pada penampilan semata, lebih baik mengutamakan kesehatan tubuh dan kesejahteraan secara keseluruhan. Pola makan yang seimbang, olahraga secara teratur, tidur yang cukup, serta menjaga kesehatan mental dapat membantu seseorang merasa lebih baik dengan tubuhnya sendiri. Ketika tubuh sehat dan bugar, kepercayaan diri pun akan meningkat secara alami. Yang keempat, perbaiki tingkat kepercayaan diri. Membangun rasa percaya diri dapat dilakukan dengan memperhatikan cara berpakaian yang membuat nyaman, merawat diri, serta melakukan aktivitas yang meningkatkan rasa bangga terhadap diri sendiri. Selain itu, dukungan dari orang-orang terdekat seperti keluarga dan teman yang memberikan energi positif juga penting dalam membangun keyakinan bahwa seseorang berharga bukan hanya dari segi fisik tetapi juga dari karakter dan pencapaiannya. Dengan menerapkan langkah-langkah tadi, seseorang dapat memperbaiki citra tubuhnya dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan dirinya sendiri. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa citra tubuh adalah bagaimana seseorang memandang dan menilai dirinya sendiri, baik secara fisik, emosional, maupun psikososial. Citra tubuh dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti operasi, kegagalan fungsi tubuh, standar sosial, dan umpan balik dari lingkungan. Jika citra tubuh terganggu, dapat muncul tanda-tanda seperti rendahnya kepercayaan diri, penurunan produktivitas, serta perubahan perilaku sosial. Dan untuk mengatasi citra tubuh yang negatif, seseorang perlu menerima dirinya sendiri, berpikir positif, fokus pada kesehatan, dan membangun kepercayaan diri. Dengan pendekatan yang tepat, citra tubuh yang sehat dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan kualitas hidup seseorang. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.